wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Putri Adelia, NIM 2011-33138, Prodi PGSD dari kelas 3C dari Universitas Mulia Kudus. Nah, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester matkul keterampilan bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Nah, di sini saya kutip dari jurnal UMK Asaidi, karya Ifatul Roman dan Uslifatul Baihaqi yang berjudul Analisis Nilai Karakter dalam Cerita Dongeng Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar. Nah, di sini menurut Awam Prakasa menjelaskan bahwa ada 4 indikator keterampilan mendongeng yang harus dikuasai saat mendongeng. Yang pertama, keterampilan dalam mengkreasikan suara. A. Kreasi suara narasi adalah suara yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hanya ketika tampil perlu diberi penekanan atau intonasi yang baik. Suara tidak datar saja namun perlu mengatur keras dan kecilnya suara, cepat dan lambatnya suara. B. Kreasi suara penokohan. Suara penokohan akan membedakan saat penyampaian narasi dan saat penyampaian dialog cerita. C. Kreasi suara efek. Kreasi suara efek yaitu suara-suara seperti binatang, suara alam, atau suara buatan sendiri untuk menambahkan kehebohan anak-anak ketika mendengarkan cerita. Kedua, keterampilan dalam mengkreasikan wajah. Kreasi wajah yang dimaksud adalah mimik. Permainan ekspresi akan menggambarkan emosi apa yang terjadi pada saat tokoh cerita. Ekspresi yang dimaksud bukan saat membacakan narasi cerita, namun saat berperan menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, keterampilan dalam mengkreasikan gerak. Kreasi gerak agar cerita dongeng semakin hidup. Visualisasi gerak ini sangat diperlukan bagi penutur yang tidak menggunakan alat peraga. 4. Alat pendukung. Alat pendukung yang tidak kalah penting adalah sebuah benda yang kita buat dari apa saja yang ada di sekitar kita untuk lebih memuaskan dari berbagai cara yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas. Dapat disimpulkan bahwa mendongeng berbeda dengan ceramah. Agar cerita dongeng menjadi menarik, maka seorang pendongeng harus menguasai keterampilan mendongeng sebelum mendongeng. Nah, lanjut soal yang kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Nah, saya kutip dari referensi artikel dari lib.unes.ac.id karya SK Mufidah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Pengumuman dengan Teknik Reseptif dan Produktif. Nah, yang pertama, keterampilan produktif itu berbicara dan menulis. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak berbicara dengan menyampaikan pendapat-pendapat materi yang telah disampaikan. Sedangkan dalam proses menulis, siswa diajak merangkum materi apa yang telah dipelajari saat pelajaran berlangsung. B. Keterampilan reseptif, yaitu menyimak dan berbicara, merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka antara berbicara dan menyimak. Terdapat hubungan yang erat. Contoh dalam proses pembelajarannya yaitu pertama, sebelum siswa diajak membaca buku, maka siswa tersebut diajak menyimak terlebih dahulu. Kedua, siswa biasanya mempelajari pelajaran melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, contohnya yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. Lanjut soal ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana, deskriptif, persuasif, naratif, argumentasi pada kelas tinggi. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan
wacananya itu sendiri apa, deskriptif itu apa, persuasif itu apa, naratif, dan argumentatif itu sendiri, serta langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar bagian di dalam satu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya. Sebagai kesatuan abstrak, wacana dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, dan instruksi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Kedua, deskripsi, yaitu tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan. Penyampaiannya dilakukan secara objektif, apa adanya, dan terperinci. Menurut Brian, langkah menyusun paragraf deskripsi itu meliputi yang pertama menemukan tema, yang kedua menetapkan tujuan penulisan. Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan yang akan dilaksanakannya. Terus yang ketiga, pengumpulan bahan pada waktu pemilihan dan membatasi topik. Hendaknya sudah memperkirakan mereka mendapatkan bahan. Yang keempat, membuat kerangka karangan agar dapat menemukan organisasi pengarang. Sebelumnya kita harus menyusun kerangka karangan, merupakan satu cara untuk menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur dan teratur dari karangan yang akan ditulis. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan yang ditulis tadi. Terus yang keenam, merefleksi karangan. Pada langkah merefleksi dilakukan penulisan secara menyeluruh mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan sebagainya. Terus yang ketiga, persuasif, yaitu karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal faktual maupun konseptual. Penyampaian itu dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak. Nah, langkah-langkah khusus dalam mengajarkan pada siswa, yang pertama itu menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasif. Dalam paragraf persuasif, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Yang kedua, membuat kerangka paragraf persuasif. Terus ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. Keempat, menarik kesimpulan dari paragraf persuasif. Kelima, menutup paragraf persuasif. Yang keempat, narasi, yaitu ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Langkah-langkah narasi dalam mengajarkan kepada siswa. Yang pertama itu memperkenalkan kepada siswa konsep pemetaan cerita bersama dengan manfaatnya bagi siswa. Yang kedua, menjelaskan komponen utama dari pemetaan cerita melalui identifikasi cerita tentang cara untuk mengetahui judul, tema cerita, karakter penting, dan ciri-ciri kepribadian karakter cerita secara spesifik. Setelah itu, mengidentifikasi orientasi atau pengembangan alur yang disignifikasikan. Terus yang ketiga, mengarahkan mereka ketika siswa melakukan kesalahan membaca ulang cerita menggunakan pertanyaan bimbingan, bahkan pemodelan untuk membantu mereka mengerti dengan respon yang tepat untuk membuat siswa mendapatkan fokus pada target membaca. Yang keempat, meminta siswa untuk membaca secara mandiri. Terus yang kelima, mintalah siswa melalui cerita yang dipilih dan selesaikan lembar kerja peta cerita siswa setelah siswa menggunakan teknik pemetaan cerita secara mandiri. Yang terakhir, siapkan beberapa latihan dan berikan kepada siswa sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir itu argumentatif, yaitu kerangka atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan.
Langkah-langkah narasi dalam mengajarkan kepada siswa. Yang pertama itu guru menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan contoh paragraf argumentasi yang terdapat dalam buku LKS siswa. 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas. 4. Guru menugaskan siswa untuk membuat paragraf argumentasi dengan tema yang ditentukan oleh guru. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Nah, di sini saya kutip dari artikel respiratory.unja.ic.id karya Sudaryono, Irma Suryani, dan Kasimi Putri yang berjudul Kesatuan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Nah, mengatakan bahwa kesatuan berbahasa mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal ketika berkomunikasi. Kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tidak hanya menyampaikan ide yang dipikirkan. Ketika berkomunikasi, seorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakan suatu bahasa dalam komunikasi. Di sini ada 4 maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa. Yang pertama itu ada kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 maksim itu ini akan menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Kualitas dari banyak kata dalam kalimat ucapan kita. Terus relevansi dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir itu cara. Itu menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contohnya adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Nah, lanjut soal kelima. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual yang memunculkan bahasa figuratif. Berikan contohnya. Nah, di sini saya kutip dari referensi artikel dari journal.iain.ac.id karya MS Hidayat yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dan Tekstual. Nah, di sini menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pendekatan dalam pembelajaran kontekstual terkait erat dengan pembelajaran aktif. Contohnya, guru membaca menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan antar pengetahuan, kemudian juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pembelajaran tekstual. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas tertinggi adalah teks.
dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks atau buku-buku sebagai sumber primer referensi dan bahkan sebagai satu-satunya alat pembelajaran pengetahuan dibanding sebagai sesuatu yang statis. Kebenarannya bertumpu pada teks. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya tiga penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas yang realitas terberikan oleh teks. Terus pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks pada siswa lewat perantara guru. Nah, contohnya di sini berarti guru dalam pembelajarannya itu terpaku dalam teks atau mengandalkan buku-buku. Terus soal selanjutnya nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Saya kutip dari jurnal dari om.ac.id, karya Friska Dwi Yusanti, Imam Suyitno Huraidah yang berjudul Pengaruh Media Audio dan Audiovisual terhadap Kemampuan Menyimak Siswa Kelas Tinggi. Nah, di sini menjelaskan bahwa pemanfaatan media tradisional adalah menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang berharga bagi keterampilan siswa, sebab menyimak dengan media tradisional memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita menjadi berpengalaman, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan keilmuan kita. Nah, terus memperkaya kosakata kita, menambahkan perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Nah, dalam penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa di bidang bahasa Indonesia. Media audiovisual dalam bentuk video cerita rakyat dapat mempengaruhi kemampuan menyimak siswa serta menjadi solusi ketika siswa merasa jenuh diberikan pembelajaran menyimak secara tradisional atau konvensional oleh guru kelas. Nah, pembelajaran penggunaan media audiovisual telah mengoptimalkan peran guru sebagai motivator. Hal tersebut terbukti dengan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti proses menyimak pada saat penelitian. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencari tahu, memberikan saran, mendengar, dan bertukar pendapat dengan siswa lainnya melalui penggunaan media audiovisual. Hal tersebut sebagaimana pendapat Sujana yang menjelaskan bahwa melalui video seseorang dapat belajar mandiri dan aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Lanjut soal nomor 7, jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Nah, saya kutip dari referensi artikel dari repository.oir.ac.id karya R.J. Wina berjudul Kemampuan Berbahasa dan Kemampuan Bersastra. Nah, dijelaskan bahwa yang pertama itu tekanan. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Terus yang kedua, intonasi yang dimaksud dalam sini yaitu panduan bunyi
yang menimbulkan unsur musikalitas, baik alunan keras lunak, tinggi rendah, panjang pendek, dan kuat lemah yang keseluruhannya menunjukkan kemerduan suasana serta makna tertentu. Yang ketiga, lafal. Lafal yang dimaksud yaitu ini berkaitan dengan melafalkan bunyi ujaran secara cepat, kuat dan jelas sesuai dengan daerah artikulasinya. Yang keempat itu jeda. Jeda adalah hentian sementara pada ujaran. Jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Yang terakhir, pesan yang ada di dalam puisi adalah pesan atau nasihat dan keinginan penyair yang ingin disampaikan melalui karya puisi yang ditulisnya. Soal nomor 8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara, materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Nah, referensi dari artikel ojurnal.undiksa.ac.id, karya Anugrah Husada, Mevita Asri, Untari, Ahmad Nasir, Salatsyah, yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Metode Bermain Peran pada Siswa. Nah, di sini menurut Hesti, dalam bermain peran, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu ada 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan naskah percakapan dengan jeda, lafal dan volumenya suara yang sesuai. 2, menentukan watak, tokoh, dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Ketiga, berlatih berulang-ulang sampai betul dapat memerankan tokoh itu. Yang terakhir, menggunakan kostum yang sesuai agar pencakapan lebih hidup. Terus, agar proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara yaitu menggunakan metode bermain peran tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu identifikasi masalah dengan cara memotivasi para peserta didik. Kedua, memilih tema. Ketiga, menyusun skenario pembelajaran. Keempat, pemeranan. Kelima, tahapan artikulasi dan evaluasi. Keenam, melakukan pemeranan ulang, melakukan diskusi dan evaluasi tahap. Yang terakhir itu membagi pengalaman dan menarik. Nah, contoh aplikasinya itu kemarin ya waktu praktek modul yang saya ajarkan kepada siswa, itu ada bermain peran. Itu ketika bermain peran keterampilan berbicara itu kemarin itu menggunakan media telepon ajaib, di mana siswa akan menentukan temanya terlebih dahulu, setelah itu merangkai naskah, lalu mempraktikkan dengan berdialog. Nah, kemarin itu murid saya berdialog dengan saya sendiri. Terus soal ke-9, yang terakhir, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, dari referensi artikel dari lib.unes.ac.id, karya Safni Febri Anjar Dacilah, yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Dari hasil pendapat di atas dapat disimpulkan problematika yang dialami guru. Nah, yang pertama itu kesejahteraan guru kurang sehingga menimbulkan kurangnya semangat guru dalam mengajar termasuk dalam kompetensi sosial. 2, kurangnya kreativitas dan inovatif guru dalam membuat alat peraga dalam mengajarkan keterampilan berbahasa Indonesia ketika saat ada praktek. Nah, yang ketiga, kurangnya minat guru dalam mengembangkan diri, kurangnya dalam kompetensi pedagogik.
Terus yang terakhir itu guru kurang menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan sehingga guru kesulitan dalam menyampaikan itu materi saat yang diajarkan. Nah, tadi jawaban ujian akhir semester saya kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.